Apa? Itu wis pisan. Langsung dapat pembukaan terus langsung Materi. langsung. Kami loh, pinggir kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Anak-anak sekalian, siswa baru MA Al-Hikmah yang berbahagia, mengawali materi ini marilah kita bacakan suratul Fatihah dengan harapan apa yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kalian semua, khususnya bagi saya sendiri dan menjadikan bekal kalian berada ala hadiniyah ala kulli manawa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li amin. Anak-anak sekalian yang berbahagia, materi saya adalah ukhuwah itu diambil dari kata akhun, saudara, kemudian menjadi ukhuwah artinya bentuk kata kerja menjadi ukhuwah, artinya bentuk kata-kata benda menjadi ukhuwah, persaudara atau persaudaraan. Jadi ukhuwah itu atau saudara itu bisa disebabkan karena faktor satu, keturunan, artinya garis keturunan, seperti halnya ibu kalian, artinya keluarga orang tua kalian itu melahirkan adik kalian. Nah, adik kalian itu adalah dinamakan saudara. Itu atau yang sebawah dengan mereka atau ke atas dengan mereka itu adalah adalah garis saudara dari garis keturunan atau ukhuwah dari segi keturunan, atau terbentuk dari sifat atau bentuk lainnya karena ada suatu persamaan, misalkan ada istilahnya ada persamaan sifat, lah nantinya bisa membentuk suatu persaudaraan. Satu contoh, kita orang Islam dengan Islam yang lain itu mempunyai satu akidah, mempunyai satu akidah. Lah akidah inilah yang menjadikan persamaan, yang menjadikan titik persamaan yang membentuk ukhuwah, atau persaudaraan. Ukhuwah adalah kalau didefinisikan, jadi ukhuwah kalau didefinisikan adalah suatu sikap yang mencerminkan rasa persaudaraan, kerukunan, persatuan dan solidaritas. Itu kalau didefinisikan, artinya dari kata ukhuwah tadi dari berbagai faktornya nantinya bisa didefinisikan adalah suatu sikap yang mencerminkan rasa persaudaraan, kerukunan, persaudaraan
persatuan dan solidaritas. Inilah antara persaudaraan, kerukunan, persatuan dan solidaritas. Inilah nanti bentuk daripada ukhuwah. Gitu. Kemudian 3 jenis yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan. 3 jenis hubungan yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan adalah hubungan atas dasar kesamaan agama. Ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi 3 jenis hubungan ini sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan persaudaraan. Yang pertama adalah hubungan atas dasar kesamaan agama. Hubungan atas dasar kesamaan agama, misalkan seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan saya muslim dengan muslim yang lain, itu ada kesamaan agama. Nah, di dalam kesamaan agama ini ada suatu akidah, keyakinan. Apa keyakinan? Yaitu menyembah terhadap Allah, mengabdi terhadap Allah sebagai makhluknya. Ini adalah kesamaan agama. Kesamaan agama. Karena hubungan persamaan akidah ini membentuk kesamaan agama, maka ini bermuara terhadap ukhuwah. Artinya bisa juga membentuk ukhuwah. Yang kedua adalah hubungan atas kesamaan bangsa dan tanah air. Hubungan atas kesamaan bangsa dan tanah air. Misalkan kita yang ada di Jawa dengan mereka yang ada di Maluku, ada di Kalimantan, ada yang ada di Sumatera, misalkan yang ada di Aceh. Karena ada suatu kesamaan bangsa dalam satu tanah air, itu juga dinamakan dengan membentuk, artinya membentuk dengan ukhuwah. Ini. Yang berikutnya adalah hubungan global, hubungan global sesama manusia. Karena ada suatu persamaan, yaitu sesama manusia. Misalkan kita yang ada di Indonesia dengan yang mereka yang ada di Afrika, karena ada suatu hubungan global juga dapat mempengaruhi keukhuwan, artinya persaudaraan. Ini persaudaraan. Nah, ketiga-tiganya ini hubungan antar agama, hubungan kesamaan bangsa dan tanah air, hubungan global sesama manusia. Nah, tiga unsur ini nanti membentuk ukhuwah, persaudaraan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu, hai manusia. Berarti kalau hai manusia itu yang manusia seluruh keseluruhan yang ada di muka bumi. Pokoknya yang baik itu yang ada di muka bumi atau di luar angkasa sana, ya, itu kena hitop. Artinya kena hitop, ya kena apa ya, hitop itu kena kena hitop. Ya. Hai manusia, sesungguhnya aku menjadikan kalian baik itu laki-laki, perempuan, inna khalaqnakum waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan aku menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan berkobilah-kobilah atau bersuku-suku, yaitu tujuannya satu, yaitu lita'arafu,
yaitu saling mengerti, saling membantu, baik itu bentuk solidaritas, persatuan dan kerukunan. Itu lita'arufu di situ, lita'arufunya di situ, supaya saling mengenal. Jadi saya garis bawahi lita'arufunya ini untuk saling pengertian, saling membantu, saling ada solidaritas di situ, lita'arufu. Jadi Allah semata-mata menjadikan kita, baik itu laki-laki dan perempuan dan bersuku-suku dan juga berbangsa-bangsa, meskipun dipisah dengan lautan, tapi di situ ada saling persaudaraan di situ, ada persaudaraan di situ. Tujuannya adalah lita'arufu, yaitu untuk saling mengerti, saling membantu, rukun, dan ada persatuan dan bentuk solidaritas. Karena apa? Karena manusia, namanya manusia. Nah, manusia itu makhluk yang paling mulia di sisi Allah, makhluk yang paling mulia di muka bumi. Maka diteruskan ayat inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya mulia-mulianya kalian di sisi Allah adalah bentuk dari ketakwaan kalian. Bentuk dari ketakwaan kalian. Artinya Allah menilai seseorang, menilai manusia itu bentuknya adalah dari ketakwaan. Takwa itu global. Takwa itu bentuknya global. Atqakum. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Anak-anak sekalian yang berbahagia, sikap dasar yang menguatkan rasa persaudaraan atau ukhuwah itu harus didasari. Jadi persaudaraan itu harus didasari, yang pertama adalah at-ta'aruf, yaitu kalau kita itu dijadikan oleh Allah laki-laki dan perempuan, maka yang pertama adalah berbangsa dan bersuku-suku. Yang pertama adalah yang menguatkan adalah at-ta'aruf, yaitu saling mengenal. Maka naif sekali kalau seseorang itu ada persaudaraan, kalau tidak saling mengenal, ya mustahil. Itu mustahil sekali. Maka harus ada saling mengenal, baik itu mengenal dari sifatnya, mengenal dari tingkah lakunya. Itu. Maka pertama kali harus yang dinilai adalah at-ta'aruf, yaitu saling mengenal. Yang kedua adalah at-tasammuh, saling menghargai. Saling menghargai. Ini. Kalau sudah ada suatu persaudaraan, ada saling mengenal, maka harus ada saling menghargai antara satu dengan yang lain, antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, antara suku yang satu dengan suku yang lain. Nah, itu harus ada saling menghargai. At-tasammuh. Jadi yang pertama adalah at-ta'aruf, saling mengenal. Yang kedua at-tasammuh, saling menghargai. Dan yang ketiga adalah at-ta'awun. Kalau sudah menghargai, kalau sudah mengenal, maka harus at-ta'awun, yaitu saling menolong. Apa yang menjadi kesulitan mereka, marilah kita bantu. Misalkan di negara lain ada musibah, marilah kita bantu dengan bentuk solidaritas. Dengan bantuan materi, misalkan dengan bantuan materi, yaitu berupa obat-obatan, berupa uang misalkan. Itu adalah bentuk at-ta'awun, saling menolong. Kemudian kalau sudah at-ta'awun, saling menolong, sudah at-ta'aruf, at-tasammuh, saling menghargai, kemudian at-ta'awun, saling menolong, kemudian selanjutnya adalah at-tarahum, saling menyayangi.
kalau seorang itu sudah menolong, sudah saling menghargai, kemudian mengenal itu, maka di situ akan timbul tarohum, saling menyayangi satu dengan yang lain, negara satu dengan negara yang lain, agama yang satu agama, satu bingkai agama, itu saling menyayangi. Kemudian kalau sudah saling menyayangi, maka terbentuklah di situ yang namanya ukhuwah. Terbentuk ukhuwah. Nah, kalau melihat pengertian, kalau kita kaji dari definisi ukhuwah, terus sikap-sikap dasar yang menguatkan rasa persaudaraan, tentang keukhuwahan persaudaraan, maka secara garis besar ukhuwah itu dibagi menjadi 3, yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah atau insaniyah. Gitu. Walaupun secara garis besar, kalau misalkan membentuk, misalkan kalau ukhuwah Islamiyah ini sudah cukup, ukhuwah Islamiyah ini sudah cukup. Akan tapi untuk mengcover pada selain Islam, maka di situ ada ukhuwah watoniyah. Karena di dalam persaudaraan persaudaraan cinta tanah air itu di situ ada berbagai macam agama. Kalau di negara kita ada berapa macam agama? 6 berapa? Itu. Kalau di negara kita. Ukhuwah watoniyah, cinta tanah air. Kemudian ukhuwah basyariyah, yaitu atau insaniyah. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara sesama umat Islam karena ada persamaan akidah atau keyakinan, seperti yang saya sampaikan di pembukaan tadi, di pertama tadi. Itu ada persamaan akidah atau keyakinan, yaitu sebagai hamba Allah, yaitu mengabdi terhadap Allah. Nah, di situ termasuk ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini tidak dibatasi dengan suku, ras, wilayah maupun negara. Ini tidak dibatasi kalau ukhuwah Islamiyah. Seperti kita dengan yang ada di sana, yang ada di Afrika misalkan, yang ada di Amerika, yang ada di Saudi misalkan. Itu karena ada suatu persamaan akidah atau keyakinan, maka kita dengan mereka berarti bersaudara. Tentang hubungan ukhuwah Islamiyah itu harus meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Artinya tatanan hubungan Islamiyah meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Itu yang pertama adalah meliputi aspek ibadah. Ini yang menjadikan persaudaraan kita satu akidah, yaitu aspek ibadah. Artinya yang hubungan pengabdian kepada Allah, seperti kita sholat, itu kan di Islam sendiri itu ada kewajiban yang harus dilaksanakan seperti sholat. Itu sebagai penghambaan kepada Allah. Puasa juga sama, zakat itu juga sama, sebagai penghambaan kita kepada Allah dalam nantinya membentuk dalam satu akidah. Yang kedua adalah aspek muamalah. Ini yang mendasari ukhuwah Islamiyah. Aspek muamalah, hubungan antara manusia dalam masalah ekonomi, sosial, budaya dan politik. Ini juga mempengaruhi terhadap hubungan atau ukhuwah Islamiyah. Yang berikutnya adalah aspek munakahah, artinya pernikahan di situ. Pernikahan A dengan B nikah, artinya satu akidah, itu satu akidah. Nantinya juga dapat membentuk ukhuwah Islamiyah. Yang terakhir adalah
aspek muasyarah, artinya pergaulan. Si A dengan si B bergaul. Nah, di situ ada kesamaan agama, nantinya juga membentuk ukhuwah Islamiyah. Anak-anak sekalian yang berbahagia, yang berikutnya adalah dengan at-ta'aruf atas samuh, kembali ke muka tadi, dengan adanya sikap dasar yang menguatkan rasa persaudaraan yang membentuk ukhuwah, nantinya membentuk at-ta'aruf, tasamuh, at-ta'awun, at-ta'aruf, juga nanti bermuara kepada ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah. Apa ukhuwah watoniyah? Yaitu cinta tanah air. Di mana tanah air ini merupakan hal yang sangat penting sekali, karena tanah air adalah termasuk tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita itu berada di negara Republik Indonesia, maka kita harus cinta tanah air atau cinta kepada negara Indonesia, di mana kita itu dilahirkan di situ, dan kita bermuamalah dengan sesama ya di negara Indonesia ini, di tanah air Indonesia ini. Maka dengan kita dilahirkan di sini, bergaul di sini, artinya di negara kita, maka kita itu harus juga mencintai tanah air. Di situ tidak memandang entah itu dalam tanah air itu, entah itu tidak memandang suku-suku Jawa, suku Madura, suku Asmat misalkan, itu tidak memandang. Di situ pokoknya satu negara di situ, maka harus ada ada persaudaraan di situ, ada ukhuwah yang dinamakan ukhuwah watoniyah. Makanya kalau di Islam, kalau di Nahdlatul Ulama itu ada istilah hubul waton minal iman. Cinta tanah air itu merupakan bagian daripada iman. Nah, karena apa? Karena kalau tanah airnya itu tidak aman, maka penduduknya juga untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan muamalah, maka akan kesulitan. Seperti yang ada di tetangga di negara sana Timur Tengah itu, karena cinta tanah air ini kurang, maka di situ ibadah tidak tenang. Sebentar sholat ada bom, ada bom meledak, ada peperangan. Itu karena apa? Karena cinta tanah airnya kurang. Ya alhamdulillah di negara kita itu ada, khususnya di Nahdlatul Ulama itu ada istilahnya ukhuwah watoniyah, yaitu cinta tanah air. Jadi di situ tidak memandang ras, artinya tidak dibatasi dengan ras, tidak dibatasi dengan suku, tidak dibatasi dengan agama. Semuanya sama, semuanya saudara. Satu yang lain. Agama Nasrani dengan agama Islam dengan Nasrani, agama Islam dengan Hindu, agama Islam dengan Konghucu, agama Islam dengan Buddha, itu bersaudara. Yang terakhir adalah ukhuwah insaniyah atau basyariyah, yaitu ukhuwah artinya persaudaraan antar individu, antar sesama manusia maksudnya. Di A dengan C, karena sama-sama manusia, maka di situ ada ukhuwah insaniyah. Makanya ukhuwah itu
bentuknya global ukhuwah itu. Walaupun ada yang mengatakan ukhuwah Islam itu sudah cukup sebetulnya. Ukhuwah Islami itu sudah cukup karena di ukhuwah Islami itu ada aspek tadi itu seperti yang saya sampaikan, ada aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik. Itu sebenarnya munakahah dan muasyarah itu sebenarnya sudah cukup. Karena di muka bumi ini ada berbagai macam agama, ada berbagai macam ras, ada berbagai macam kabilah bangsa, maka ukhuwah Islamiyah itu tidak, artinya kalau untuk di luar kita maka tidak cukup, maka dibagi menjadi ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Maka kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang NU Nahdlatul Ulama, kita harus bisa melestarikan ukhuwah ini. 3 unsur ini, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat kepada kalian, khususnya kepada diri saya sendiri, dan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Marilah kita tutup materi ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, dan semoga bermanfaat kepada kalian. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.